Bagi sebagian orang, masa kecil adalah masa yang menyenangkan. Bermain dan belajar bersama kedua orang tua adalah hal yang sangat menyenangkan. Tapi hal itu tak berlaku bagi Rifanda Arif Firmansyah, seorang anak yang usianya baru beranjak 12 tahun. Sang ibu telah meninggal dunia dan sang ayah bekerja di kota lain bersama adiknya. Masa kanak-kanaknya telah ia jalani di jalanan selama 6 tahun. Sejak usia 5 tahun, dia telah menjalani kehidupannya di jalanan. Tapi Rifan berpikir ia masih memiliki cita-cita, dan ia pun memilih hidup di rumah singgah agar tetap bisa melanjutkan sekolah dan menggapai cita-cita yang ia inginkan. Rutinitas setiap pagi di rumah singgah telah terselesaikan, dan saatnya Rifan berangkat ke sekolah. Sekolah Rifan jauh dari rumah singgah. Setiap berangkat ke sekolah, ia diantar oleh salah satu pengurus rumah singgah. Terdengar tangis, tak terdengar tawa. Evan seorang anak yang mau untuk maju, mau ada keinginan untuk berubah. Ketika dia mengalami kesulitan, dia tidak malu untuk bertanya kepada siapapun. Cuman memang sikap dia kadang agak sedikit gimana ya dengan anak-anak yang lain, mungkin dia terbawa dengan kebiasaan pergaulan dia. Tetapi kami di sini selalu memotivasi, terutama guru kelasnya. Anak-anak seperti itu kan butuh perhatian khusus. Jadi saya tidak menginginkan guru itu menangani anak secara keras, tetapi mereka memperhatikan, dan dengan perhatian dan kasih sayang seorang orang tua kepada anaknya, itu yang mereka terapkan, sehingga ada perubahan dalam diri Evan. Ketika di dalam pergaulan sehari-harinya, dia juga sudah mengalami banyak perubahan. Kalau dulunya dia agak kasar dengan temannya, juga seringkali tangan itu cepat untuk bertindak, ngelawi atau apa, sehingga menimbulkan keributan. Tetapi sekarang juga sudah terkendali di dalam sikapnya, juga di dalam perkataannya dia jauh lebih sopan dari yang kemarin. Karena saya memang sebagai kepala sekolah yang baru, itu saya juga mengenal baru per Oktober kemarin. Jadi sikap yang saya lihat perubahannya dari Oktober sampai saat ini itu banyak sekali. Kalau untuk prestasinya, Evan cukup lumayan. Dia juga termasuk anak pintar karena dia mau untuk bertanya, dan dia terus terang tidak malu untuk bertanya. Itu motivasi yang sangat besar untuk dia bisa berubah. Jam belajar telah usai. Rifan pun beranjak dari sekolah, dan kaki kecil melangkah menuju rumah singgah. Sepulang sekolah, ia tak langsung beristirahat, melainkan mengerjakan rutinitas di rumah singgah. Seperti inilah yang selalu dilakukan oleh Rifan. Beberapa teman Rifan juga melakukan rutinitas di rumah singgah setelah pulang sekolah. Bersih-bersih rumah adalah yang harus Rifan jalani, walau terkadang ia merasa letih. Pelayanan penjangkauan dan pendampingan serta pengentasan anak ini kami sudah melakukannya di tahun 2001. Tetapi secara legal sistem, artinya yayasan kami legal dan sudah dapat izin dari Kemenkumham baru tahun 2011. Jadi ada kurun waktu sekian tahun itu di mana kami melakukan kegiatan sosial, pendampingan anak di jalanan, dan pembinaan mereka di rumah pengentasan. Di rumah pengentasan karena memang keadaan tempat dan fasilitasnya, jadi di rumah pengentasan itu tiap tahun sekitar 20-an orang. Jadi 20 orang itu sudah dibina, terus entah dalam target waktu sekian tahun, 1 atau 2 tahun, jadi mereka dikembalikan lagi ke masyarakat, sudah dientaskan di masyarakat, entah mereka bekerja atau mereka sekolah, dan dikembalikan ke orang tua dengan harapan mereka tidak terjun lagi ke jalan.
Ivan sebelum kesini kami tahu dia ada di Simpang 5 di Pemuda dan di berbagai titik yang ada di Kota Semarang. Kerjaannya ngamen, terus ngemis. Terus kami bawa ke rumah persinggahan sekitar tahun 2008. Anaknya sih pada awalnya biasa ya, mungkin karena pergaulan di jalanan. Jadi ada kebiasaan-kebiasaan dia yang pertama yang mungkin perlu diubah. Misal kata seenaknya, semaunya, ya biasa kehidupan dijalankan bebas seperti itu. Dia udah terbentuk dengan sistem berpikir seperti itu mungkin selama bertahun-tahun dari kecil saya tahunya dia di jalan. Nah, kebiasaan-kebiasaan mental berpikir, cara bersikap itu yang kita pelan-pelan ubah. Butuh waktu ya cukup lama saya kira sih ya, setahun, 2 tahun seperti itu. Baru Ivan bisa mengikuti, karena dengan kebiasaan yang baru yang kita tanamkan, yang kita terapkan di rumah pengetasan. Jadi bisa kata bangun pagi, mandi itu Pak. Harapan untuk Ivan dan bukan hanya untuk Ivan ya, semua anak-anak yang kami entaskan di sini. Untuk mereka bisa menjalani hidup dengan hak mereka sebagai anak bangsa. Hak untuk mendapat pendidikan, hak untuk mendapat bantuan, ya, hak untuk mendapat kesempatan mereka bisa ada di dunia anak yang normal, bermain, sekolah, dan segala macam seperti itu. Nah, karena dia masih dalam usia anak, jadi kami punya harapan sama dia hidup selayaknya anak yang normal, yang berhak menerima apa yang anak-anak lain pada umumnya terima. Kalau untuk ke depan, tentunya kami punya harapan besar bagi semua anak-anak kami. Makanya kami beri nama mereka adalah generasi emas. Ya, dalam Yayasan Emas Indonesia ini, nama bagi anak-anak kami sebut mereka sebagai generasi emas. Kami punya harapan besar bagi mereka ke depan, masa depan mereka lebih berguna lagi buat bangsa dan negara. Rifan menyadari bahwa untuk menggapai cita-cita tidak semudah membalikkan telapak tangan, apalagi dia harus hidup di rumah singgah. Teman-teman Rifan di rumah singgah selalu memberikan motivasi agar Rifan selalu tegar dan kuat untuk menjalani kehidupan yang datang. Walau mereka satu nasib, tetapi mereka yakin masih punya semangat. Terkadang ia teringat kepada ayah dan adiknya yang telah lama meninggalkannya. Untuk mengobati rasa rindu kepada adiknya, ia bermain dengan anak-anak rumah singgah yang umurnya tak berbeda jauh dengan adiknya. Walau sedikit terobati, tapi dia tetap merindukan sang adik dan ayahnya yang bekerja di kota lain. Bersamamu ku habiskan waktu, senang bisa mengenal dirimu. Kerjaan saya sehari-hari di sini, kalau siang, kalau pagi sekolah, kalau siang bersih-bersih rumah, kalau malam belajar. Mempunyai teman yang banyak, tidak pernah nakalin. Kalau di jalan kan biasanya dinakalin, dikerjain. Kalau di sini tidak, lebih menyenangkan. Saya di jalan dari umur 5 tahun sampai 11. Ya kadang-kadang nodong, ngamen, minum-minuman, rokok. Cita-cita saya ingin menjadi tentara. Karena saya ingin melindungi bangsa Indonesia. Semua di dunia ini tak ada yang tak mungkin. Begitu pula dengan cita-cita yang ada pada Rifan. Semoga tunas-tunas bangsa yang kurang beruntung untuk menggapai cita-citanya, mereka tak akan putus asa.